Donya Station kembali menyapa anda dalam ruang sejarah Aceh dan Melayu. Selamat mendengarkan. Sistem Cukai dan Keuangan Kerajaan Aceh Darussalam. Hosted by Tengku Putih. Pendapatan Kerajaan Aceh Darussalam pada masa puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636, Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan jika diukur dari kemakmuran. Menjadi sebuah kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemajuan ini tak terlepas dari sumber daya keuangan yang melimpah dan salah satunya adalah cukai. Cukai diperoleh dari dalam kerajaan, antara lain hasil pertanian, peternakan, hasil hutan dan bentuk lainnya sesuai dengan pekerjaan penduduk. Bagi daerah taklukan Kerajaan Aceh, cukai diserahkan dalam bentuk upeti yang terdiri dari hasil-hasil pertanian, peternakan, hasil hutan, emas, perak, intan, tembaga dan lain-lain sesuai dengan kekayaan negeri-negeri tersebut. Pada masa puncak kejayaan Kerajaan Aceh menguasai perdagangan di Selat Melaka, salah satu pendapatan yang mendukung kas kerajaan adalah cukai. Perdagangan ketika kapal-kapal dagang melintasi perairan Aceh dan biaya charge berupa cukai yang harus disetorkan kepada Sultan Aceh untuk mendapatkan izin mendarat di Bandar Aceh Darussalam. Untuk cukai perairan dilakukan oleh orang kaya Maharaja, Lela, Panglima Angkatan Perang. Sedangkan cukai di pelabuhan dilakukan oleh Syah Bandar sebagai Kepala Balai Furdah, Kepala Pelabuhan. Sumber keuangan Kerajaan Aceh Darussalam. Seorang petualang kebangsaan Perancis, Augustin de Beauharlieu, yang berkunjung pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda membagi kepada dua jenis pendapatan Kerajaan Aceh, iaitu cukai darat yang dibebankan kepada setiap orang yang melakukan usaha di daerah terutama pertanian, peternakan dan penjualan barang dagangan. Cukai laut antara lain pajak merapat kapal, izin masuk, bongkar muat, cukai melintasi perairan dan perdagangan laut. Selain cukai adalah surplus neraca perdagangan luar negeri terutama lada dan emas. Hasilnya melimpah kerana Sultan menguasai tidak hanya komoditi juga jalur perdagangan. Jika melewati tanpa izin dan terbukti, maka kapal-kapal dagang tersebut akan disita dan kekayaannya menjadi milik Kerajaan Aceh Darussalam dan akan disimpan pada Baitul Mal Perbendaharaan Kerajaan. Aceh merupakan produsen lada terbesar dunia pada abad ke-19. Hasil hutan dan barang tambang yang dikuasai Aceh berupa kayu cendana, kapang, damar, sari wangi-wangian, kemenyan putih, kemenyan hitam, kulit kayu manis, campli buta, cabai hutan, gading, kapur barus dan rotan. Sedangkan hasil-hasil tambang berupa emas, perak, tembaga, minyak tanah dan lain-lain. Berbagai komoditi tersebut umumnya diekspor sehingga menghasilkan devisa yang cukup besar bagi Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh juga mengimpor beberapa barang dagangan untuk keperluan dalam negeri atau diolah untuk diekspor kembali. Barang-barang impor tersebut antara lain beras, gula pasir, anggur, kurma, logam, timah putih, timah hitam, tekstil, kapas, guci, sabung, kipas, kertas dan lain-lain. Sumber dana lain juga diperoleh dari harta, rampasan perang dan upeti dari negeri-negeri taklukan yang berkewajipan menyediakan upeti berupa hasil pertanian, hasil laut, hasil tambang maupun pajak tanah, kharaj. Cukai laut sendiri salah satunya adalah biaya cap dari setiap kapal yang masuk dan mendarat di pelabuhan Aceh sebesar 50 sampai 60 rial Spanyol yang sebahagian disetor ketika masuk dan sebahagian lagi ketika meninggalkan pelabuhan. Sistem pemungutan pajak Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda menunjuk orang kaya Sri Maharaja Lela sebagai pejabat kepala Baitul Mal Kas Kerajaan. Untuk wilayah pantai timur Kerajaan Aceh dipercayakan kepada Maharaja Mangkubumi
sedang wilayah pantai barat dipercayakan kepada Maharaja Mangku Besi. Pungutan cukai di Kota Pelabuhan Bandar Aceh dilakukan oleh Shah Bandar sebagai Kepala Balai Furdah, Kepala Pelabuhan, dibantu sederetan karkun, jurutulis dan dibantu penghulu kawal polisi kota. Seluruh pegawai Balai Furdah memungut cukai di Pelabuhan Aceh. Dalam Bustanus Salatin Bea, cap disebut adat cap atau adat lapik. Cap umumnya dibayar dengan bahan mentah atau wang. Kepada pedagang kafir dikenakan cukai tambahan yang dalam disebut jizyah. Selain pelabuhan, tempat pemungutan cukai lainnya adalah pasar, yang ketika itu terdapat 2 lapangan besar yang dijadikan pasar di tengah kota dan yang lain di hujung atas hulu sungai. Menurut kesaksian Peter Mundy, seorang petualang Inggeris yang berkunjung pada masa Sultan Iskandar Muda, menyebutkan kadai penjual penyu rebus ketika itu dipungut cukai sekeping emas sebulan oleh orang kaya Sri Maharaja Lela. Untuk wilayah pedalaman, umumnya dikutip cukai hasil bumi dan tambang sebesar 10-20%, sedangkan untuk negeri taklukan cukai atau upeti diserahkan kepada Sultan sekitar 15-20% setiap tahun. Cukai sumber pembiayaan pembangunan Kerajaan Aceh Darussalam. Keuntungan di bidang perdagangan, terutama penjualan lada dan pungutan cukai, digunakan untuk membiayai pembangunan fisik dan non-fisik untuk kemakmuran rakyat. Sultan Iskandar Muda membangun dan merehabilitasi pelabuhan-pelabuhan dagang di berbagai daerah. Bandar Aceh Darussalam sebagai pelabuhan utama di ibu kota dibuka luas menjadi pelabuhan antarabangsa dengan jaminan keamanan dari gangguan armada Portugis. Dibangun pula gudang-gudang dan loji-loji bangsa asing yang telah mendapatkan izin dari Sultan. Sebagai kerajaan maritim, pertahanan laut menjadi prioritas. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh memiliki 600 kapal yang terdiri atas 500 kapal layar dan 100 gele yang dapat mengangkut 600 sampai 800 prajurit. Bro Alio mencatat pasukan Sultan Aceh ketika itu mencapai 40 sampai 50 ribu orang, 100 sampai 200 perahu dengan meriam dan sekitar 1000 gajah siap tempur. Persenjataan meliputi 2000 pucuk meriam, terdiri dari 800 meriam besar dan 1200 meriam biasa. Setiap saat kerajaan dapat mengerahkan bala tentara yang direkrut dari Pedir dan daerah lain di Aceh. Sultan sendiri memiliki pasukan kavaleri pengawal istana sebanyak 200 orang untuk mengadakan patrol rutin di sekeliling istana dan ibu kota. Di bidang pertanian, Sultan Iskandar Muda menggunakan anggaran untuk irigasi dan mengambangkan persawahan. Sultan menunjuk pejabat khusus dengan gelar Kejurun Belang, Bentara Belang, Raja Belang atau Ketua Belang menurut wilayah masing-masing. Tak hairan panen melimpah dan digudangkan untuk disimpan. Bewalio menceritakan, jika panen melimpah dan diketahui ada kekurangan di wilayah lain, maka tempat itu akan dikirimkan beras untuk dijual. Pada masa itu, Kerajaan Perak mengalami paceklik dan Sultan mengirimkan 40 kapal penuh muatan. Kebijakan keuangan, politik dan ekonomi, Sultan Iskandar Muda inilah yang mengantarkan Aceh menuju zaman keemasan yang sampai sekarang melekat dalam kenangan Kerajaan Aceh Darussalam. Daftar pustaka. Cukai dalam perspektif Islam, antara teks normatif dan realitas sosial, diterbitkan atas kerjasama kantor, Wilayah Direktorat Jeneral Pajak Aceh dan Institut Agama Islam, Negeri Ar-Raniri, Bandar Aceh, 2010. Dennis Lombard, Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda, 1607 sampai 1636. Balai Pustaka, Jakarta, 1991. F.H. Van Langen, Susunan Pemerintah Aceh semasa Kesultanan. Alih Bahasa Abu Bakar,
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Bandar Aceh 2002. Said Mohamad, Aceh Sepanjang Abad, Percetakan Waspada, Medan 1981. Manuskrip memuat susunan pemerintahan Kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Manuskrip ini milik Universiti Kebangsaan Malaysia yang belum dikatalogkan. Peta Aceh Sumatera dan Semenanjung Melayu, Arsip Kekhalifahan Turki Usmani. Mata wang emas Kerajaan Aceh Darussalam. Penyerangan Melaka Portugis oleh Kesultanan Aceh Darussalam di tahun 1629.